syukurin. Tak, udah paham dong yang sampah kan dia berarti. Kata dia, itu adalah karma lu nenek Firaun. Karena dulu apa ya, kalau nggak salah awal-awal gua unfollow dia tuh, si suami istrinya kan gua unfollow, nggak lama anaknya ulang tahun karena satu sekolah. Ya kalau gua kan orangnya sebagai orang tua, ya kalau gua gedek sama, misal kalau gua gedek sama orang tuanya, ya gua nggak akan campur adukan sama anak. Pertama karena satu sekolah, kedua urusan orang tua bukan urusan anak-anak. Terus anaknya ulang tahun karena satu sekolah dan temennya sama. Aska minta izin, bilang gini, Ami boleh nggak aku ke ulang tahunnya si anaknya nenek Firaun? Ya gue sebagai orang tua bilang ya boleh lah, masa nggak boleh. Datanglah anak gue ke sana, ditemenin sama satu pembantu gue yang ada di rumah. Lu tahu anak gue ditaruh bangku paling belakang dan duduk sendiri. Sekarang Tuhan ngebalesin apa yang udah lu lakuin, nenek Firaun yang durhaka sama ibunya. Rasain, syukurin, mampus. Anak gue nggak tahu apa-apa, padahal cuma datang ke ulang tahun anak lo, tapi anak gue ditaruh duduk sendiri. Mampus. Tadi malam orang dewasa semua yang datang. Tadi malam semua pada ngomongin lu. Apalagi saat lu di unfollow sama Ola Ramlan. Mampus nenek Firaun. Itu adalah balasan real dari Tuhan. Kalau ada yang nanya siapa sih nenek Firaun itu? Orang yang pernah gue buang, orang yang sudah gue buang dalam hidup gue, yang ngambil duit gue, yang nge-using gue untuk ribut sama orang-orang, yang durhaka sama ibunya. Syukurin. Kalian tahulah siapa. Kalau dia berani sebut nama gue pun akan sebut nama dia secara lengkap sampai ke tanggal lahir, tahun, bulan gue sebutin. Asal dia juga sebutin nama gue. Selama dia nggak sebut nama gue pun tidak akan sebut nama dia. Karena gue pertama gue jijik sebut nama dia. Gue kalau diwawancara ditanya pendapat tentang dia berantem sama Ola Ramlan aja, gue nggak mau ikut, gue nggak mau komen, karena gue nggak mau sebut nama dia. Pertama dia bukan artis, dia cuma numpang pansos. Enak lu sama Ola Ramlan di unfollow. Satu persatu orang-orang udah tahu kelakuan dakjal lu. Pakai kalau ngomongin orang sampah, lu yang sampah. Buktinya lu semalam nggak dianggap. Itu kan ulang acara itu kan semua petinggi-petinggi hadir. Emang enak. Kemarin gue datang ke acara sekolah anak gue, kumpul sama ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua murid, teman-temannya Aska. Semua nggak ada yang suka sama lu. Semua nggak ada yang suka sama lu. Sian lu, butuh validasi terus nenek-nenek tua. Dia tuh kalau nggak pakai filter mampus, mukanya jelek banget. Ya itu yang kalian ketik-ketik tuh namanya. Itu dia, the one and only.
Semua dia aku akuin sama dia. Semua dia aku akuin sama dia. Perumahan dia aku akuin sama dia sampai pakai nama anaknya. Perumahan yang kedua juga dia aku akuin seolah-olah tanahnya dia, pakai nama anaknya lagi. Lu kagak punya duit, lu tuh. Lu mah adu-adu kekayaan. Jauh, gue jauh, kan gue sombong, jauh. Apalagi setelah gue lepas dari lu. Lu disikil gue, lu disikil. Gue kesel sama lu. Gara-gara semalam kan ada acara di sekolah anak gua, Askar, karena sekolah ada acara di sekolah. Otomatis kan gua datang ke sekolah dong. Dia nggak ada tuh. Kumpul lah orang-orang tua. Gila gua, kalau ada dia di sana mungkin dia udah gua samperin, udah gua tamparin mukanya. Gara takutnya gua. Gua baru tahu ternyata anak gua waktu datang ke ulang tahun anaknya si nenek Firaun ini, si ibu durhaka ini sama ibunya, ya, padahal dia ibu loh, tapi dia durhaka sama ibu yang melahirkan dia. Si ibu-ibu itu cerita sama si bapak-bapaknya, pada cerita, nih kamu tahu nggak, waktu Aska datang ke ulang tahunnya si anak nenek Firaun ini, Aska bangkunya dipisah, disuruh duduk sendiri. Lu bener-bener lo ya, lu tua bangka, umur 50 tahun lu udah nggak ada otaknya. Coba kalau gue tahu dari awal, abis lo sama gue. Sarap memang. Sarap. Kalau 1-2 orang yang ngomong, gue nggak percaya. Ini mereka ngelihat sendiri di acara ulang tahunnya. Ibu-ibu itu sampai nggak tega. Sarap lu ya emang lu ya. Gila loh. Rekam nih. Mudah-mudahan dia nonton ya. Ayo, lo nggak usah suruh gue nyamperin ke rumah lo. Rumah lo jelek, rumah lo bau amis. Ya kalau mau kita siapin aja ring tinju. Siapa yang mau sponsorin? Gue pengen tonjok muka lo, sumpah. Lo nggak akan bisa balikin duit gue, karena duit gue juga paling udah dipakai yang gagal buat lo dan laki lo yang pengangguran itu. Ayo, kalau mau kita adu jotos aja. Gak usah pakai latihan gue, langsung. Ayo, gak usah suruh-suruh bilang, kalau punya nyali, ke rumah sini. Kayak Densu, gak usah sama-samain kayak Densu. Ayo kalau lo ada nyali, mau berantem di mana? Ditontonin sama orang ya tapi. Ayo. Siapa yang mau datang ke rumah lu? Malu, jijik. Gak, uang yang lu ambil dari diri gua ikhlaskan, karena gue tahu lu semiskin itu, ya gue ikhlaskan. Tapi gue nggak suka ketika anak gue diperlakukan seperti itu. Manusia biadab lu ya emang. Nenek pansos, nepos, nenek Firaun, ibu lu aja yang melahirkan lu aja, lu nggak anggap laki jiwa. Laki lu tuh 11-12 sama lu memang. Udah pengangguran, narkocoy, pemabora. Anak lu tuh anak paling kasar di sekolah. Anaknya dapat nilai 0 yang disalahin gurunya. Anak-anak yang lain nilainya bagus-bagus. Ya kayak mana anaknya yang cowok itu nilainya nggak 0? Masuk sekolah jarang. Masuk sekolah di tengah pelajaran pura-pura sakit. Yang lu salahin gurunya. Kalau satu kelasnya bodoh semua, baru kita salahin gurunya. Terus anaknya nggak boleh dihukum. Padahal dihukum anak international school kayak apa sih? Biar orang pada tahu. Kalau anak lu bodoh, lu nggak pernah ngajarin anak lu tuh selalu keluar, pulangnya tengah malam. Yang jadi ibu rumah tangga tuh suami lu yang pengangguran. Dia coba-coba tuh kemarin,
coba-coba ngebelain si nenek Firaun, posting foto muka tanpa ada filter. Nah itu muka aslinya, tapi nggak kuat mental, akhirnya tutup komentar. Ayah gua dong, gua mau ngapain aja, komentar gua bebas, lu bebas mau komentar apa aja, nggak akan ada gua tutup kolom komentar, nggak akan. Komen lah sesuka hati kalian, nggak akan. Lu sampein sama tuh nenek peot ya, nenek Firaun yang durhaka sama ibunya, sampein, tantangin ribut sama Nikita Mirzani di ring, tapi ya di ring. Gua kalau mau mah bongkar dia banyak, karena chatnya dari awal ngedeketin gua sampai gua nggak mau balas lagi chat dia, itu masih ada di handphone gua, rapi. Yang dia nyuruh gua buat jahatin orang, yang dia ngomongin teman dekatnya sendiri, padahal abis ketemu sampai mobil tuh temennya dijelek-jelekin kayak apa ampun. Kalau gua mau bongkar sepele, dari anak lo, dari ini itu, banyak. Sebut nama dong, suruh dia sebut nama gue juga. Dia sebut nama, gue sebut nama, ayo. Suruh tuh si nenek Firaun, di atasnya Dajjal, suruh dia juga sebut nama gue. Dia sebut nama gue sebut nama dia berserta tanggal lahirnya. Jangan bilang orang cemen cupu-cupu, dia juga cupu, dia udah tua, dia lebih tua dari gue, kenapa dia lebih cupu? Gue 2 tahun gak mau berteman lagi sama dia, gue blok semua. Gue selama 2 tahun itu juga gue selalu disindir-sindir sama dia. Kalian pasti tahu, nggak mungkin nggak tahu. Gue selalu disindir sama dia, ada nggak gue balas? Nggak ada. Kemarin aja gue udah muak gara-gara disindir-sindir mulu, akhirnya gue balas. Teh. Suaminya nganggur ya, nganggur dan penipu. Suaminya itu ada pernah dulu bisnis biliar sama orang Jepang. Orang Jepangnya ditipu, akhirnya nggak jadi bisnis biliar. Ya, terus gara-gara takut dilaporin ke polisi, dia akhirnya jual rumah yang sekarang dia tinggalin. Bukan rumah yang belum jadi-jadi ya. Katanya, gue ini perempuan satu-satunya yang membangun yang buat sinyal, yang sutet itu yang buat sinyal. Gue cari namanya, gue cari PT-nya, nihil, halu. Udah tua halu. Kenapa dia tuh kayak pengen validasi, dianggap kayak gue tuh pengusaha gitu. Gue tuh businesswoman gitu. Anak gue dimaki sama lakinya sampai nangis nih saksinya. Nggak ada urusan sama anak gue dimaki sampai nangis si Aska. Sekarang lu nggak akan gue lepas ya. Kan kata gue apa? Kalau cuman gituin gue doang, nggak ada masalah. Tapi sampai anak gue dibawa-bawa, kelar hidup lo. Nggak bakal tenang, gue bikin sampai lu mengebuskan napas terakhir pun nggak akan tenang.
nggak akan tenang. Dia itu bukan siapa-siapa. Semua yang diucapkan dari mulutnya tuh bohong. Bohong. Udah dicek nama PT-nya, nama dia yang asli nggak pernah ada. Heran gue juga dulu ketipu sama dia lama banget sampai mau 5 tahun. Kayaknya dia emang beneran main dukun deh. Gue kayak kesirep. Satu keluarga nggak ada yang bener semua. Kakinya pecandu, udah tuh pengangguran,